Paling banyak, paling pentok itu sehari sekitar 7 ribuan. Itu udah nggak tidur itu, dari pagi sampai pagi. Tahun 2000 pertama bikin itu 300 rupiah. Sekarang dari sini 1000, Mbak. Dari sini 1000. Boleh tahu, boleh tahu. Iya, nek saya pergi gimana dong? Nggak tahu. Boleh tahu? Enggak. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambah terus. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Mungkin beberapa dari kalian baru pertama kali mendengar nama kue ini. Ya, kue kolmbeng. Ini adalah kue yang cukup populer di masa prakemerdekaan. Kue kolmbeng Pak Giman yang legendaris ini sekarang dijalankan oleh Mas Febri sebagai generasi ketiganya. Kita akan sama-sama menilik seperti apa cerita, proses pembuatan, dan segala lika-liku perjalanannya. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya di sini sebagai penerus usaha roti kolmbeng. Kalau saya masuknya 3, cucunya dari Belanda dari tahun 1740. Sebenarnya ini namanya menurut museum itu Kolumbijen. Cuman kan lidah Jawa nyebutnya kolmbeng. Nah, itu terus dikait-kaitkan dengan istilah kata Kolombien yang berarti zaman dulu. Soalnya saya dari kecil ikut Simba, dari kecil sudah disuruh bantuin, jadi ini tepatnya kapan itu lupa saya. Dari zaman sekolah itu sudah bantuin bikin ini. Sebagai salah satu penerima penghargaan warisan budaya tak benda, ternyata proses produksi kue kolmbeng hanya dilakukan di rumah kedua orang tua Mas Febri, tepatnya di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya di sana kan di dalam dulu Simba itu. Di dalam Keraton Pakualaman ada kerjaan itu. Terus yang punya itu juragannya meninggal, nggak ada yang nerusin. Terus bikin sendiri di sini. Pertama bikin itu 300 rupiah. Sekarang dari sini 1000, Mbak. Pertama ngadoni itu setengah 6. Ya adonan turun itu setengah 8 mulai ngopen. Tinggal bikin berapa selesainya. Pokoknya satu kali adonan itu 1,5 jam. Saya sekarang setiap hari, Mbak, menghindari harga turun. Ini kan baru mahal-mahalnya, makanya belinya itu setiap hari sedikit-sedikit, nggak nyetok banyak. Tepung dari pabrik. Yo, awalnya telur sama gula di mixer 1,5 jam. Habis di mixer kan ngembang. Nah, ngembang itu dimasukkan tepung sama sedikit pengembang. Terus masuk oven. Boleh tahu, boleh tahu. Iya, nek saya pergi gimana dong? Nggak tahu. Boleh tahu? Enggak. Di dapur pembuatan kue kolmbeng ini, Mas Febri berfokus di bagian pemasaran dan mengontrol keseluruhan prosesnya dari hulu ke hilir seorang diri. Hingga saat ini, Mas Febri hanya memiliki 2 pegawai khusus produksi kue kolmbeng. Pegawainya pun tidak asal pilih, tapi juga turun-temurun. Pertama kan bapaknya ini dulu. Bapaknya Mas. Bapaknya nggak ada, yang nerusin ibunya. Sekarang anaknya ikut. Trainingnya susah, Mbak. Ngajarin nyetak, ngajarin apalagi bagi api ini paling susah, Mbak. Training untuk bisa nyetak paling 3 bulan. Maksudnya bisa rata. Lah ini aja kadang masih besar kecil kok. Kalau ini kan namanya garang, yang terlepas di situ nyetak, ini nyetak garang. Tapi nganu apinya ini agak lama ini. Terapi sekitar 2 bulanan, tapi kadang ini masih kadang sok gosong. Enggak, dulu cuma naikin hanya ini dulu belajarnya. Ini naik turun awal mulanya. Ini cuma ini naik turun ini dulu, lanjut baru
lama-lama nyetak terus nganu api. Ya dulu awal mulai ini apa ini? Ya wadah tengok klepret nggak bisa bersih. Ya kalau nganu masih besar kecil nyetaknya. Ibu namine sinten? Ibu Sumijem. Mboten kelingan nek kula taune. Iya batik kula sing tahun 2000. Dek di sini kula mboten kerjaan apa-apa. Dek batik kula sing kerja kula mboten kerjaan apa-apa. Nggih nek batik kula napani. Kue kolbeng ini dulunya dibuat dengan menggunakan manding, wadah yang dibuat dari gerabah. Namun berhubung pengrajin manding kian jarang ditemui, Mas Febri dan pamannya mengganti oven manding dengan berbahan dasar besi. Manding itu tempat mbak, tempat api. Nek dulunya kan dari gerabah, cuman sekarang udah nggak ada yang bisa bikin, yuk pakai besi sekarang. Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Hitungannya lebih mahal, cuman awetnya lebih berkali lipat. Ya jatuhnya jangka panjang ya lebih hemat. Soalnya kan gerabah 3 bulan udah retak. Custom mbak, pesen suruh bikin di bengkel las. Dari lek saya dulu yang riset mbak. Saya cuma meneruskan. Dari sejak dulu, Mas Febri tidak pernah mengotak-atik resep kue kolbeng dari almarhum Pak Giman. Ia tetap berpegang teguh pada resep tradisional yang sudah turun-temurun itu. Apalagi, kue kolbeng sudah jadi salah satu jajanan andalan di momen-momen penting. Beberapa berita terkait menurunnya peminat kue kolbeng simpang siur terdengar sebab tergilas oleh ragam kue dan makanan modern. Hal tersebut tentu ditangkis oleh Mas Febri yang saat ini masih mendapati orderan sejumlah ribuan kue kolbeng. Nek menurun enggak sih, soalnya kan ya paling nek menurun produksinya iya, soalnya udah dibagi 3. Kalau jadi 1 malah lebih dari target yang dulu. Paling banyak, paling pentok itu sehari 5 sekitar 7 ribuan. Itu udah nggak tidur itu dari pagi sampai pagi. Itu biasanya orderan gitu? Musim-musim tertentu mempertahankan ya, tradisionalnya lagi ben apa daya tarik sendiri toh mbak. Terus dari aroma aja nek masak pakai gas dengan arang aja udah beda. Ini aja bahannya sama, kalau beda musim panen aja kadang kualitasnya beda. Ada salah satu sih nggak bener antara api sama tepung sama adonan aja nggak mau ngembang. Kendalanya kalau bahan pas lagi mahal susah cari, nah, itu kendalanya. Sama kalau itu dapat bahan jelek itu loh mbak. Padahal mereknya sama, cuman kualitasnya mesti beda. Gini, sebenarnya ini enggak mbak. Soalnya kan ini ingat loh, semakin lama semakin mengering karena bahan dasarnya kan tapioka bukan terigu, makanya nggak bisa tumbuh jamur. Saat ini hanya pabrik kue kolbeng Pak Giman inilah yang dapurnya masih tetap mengebul. Keluarga besarnya pun bersikeras untuk menjaga dan melestarikan kue kolbeng di ambang batas senja tradisinya. Bahkan pabrik kue kolbeng yang masih eksis hingga saat ini sudah menjadi bisnis keluarga Mas Febri. Itu ceritanya gimana sih Mas? Kenapa jadi satu pabrik jadi 3? Kewalahan mbak. Kewalahan kalau satu Jogja itu kan pasarnya banyak. Kalau cuma satu pabrik nggak nuntut. 24 jam bikin nggak nuntut. Makanya dibagi 3. Ini nek keluarga ya ndak dong mbak. Nek keluarga ya, yang jelas dari dulu itu udah pasar di Jogja itu udah dibagi. Sini jatahnya sana, yang situ jatahnya sana, itu udah dibagi. Makanya tetap masih kan nggak ada persaingan bisnis, nggak ada. Cuman kalau yang datang langsung, nah itu rezeki masing-masing. Nah, iya sama mbak, sama. Paling beda sedikit kan ngikutin kemauan pasar toh mbak. Kalau sini agak saya bikin tanek, soalnya lebih awet kalau tanek, makanya agak kecoklatan. Tapi ada juga yang seneng yang agak putih. Ya mungkin dari kecil, karena Simba saya sering makan pelombeng, jadi iya selalu disuruh beli. Mungkin ini kue jadul toh, mungkin karena lebih empuk atau gimana rasanya, apa rasanya nggak berubah, jadi disenengin banyak orang. Ya toh terutama Simba-Simba yang sepuh-sepuh seneng kue seperti ini.
Pada saat sekarang, hasil produksi kue kolbeng yang dikelola Mas Febri didistribusikan ke beberapa pedagang di pasar, seperti Pasar Beringharjo, Bantul, dan Imogiri. Mas Febri lah yang langsung mengantar sendiri kepada para pedagang di pasar tersebut. Oh, sudah 20 tahunan lebih. Kadang 500, kadang 400, tergantung, kadang 700. Kalau pesanan ya tergantung pesanannya. Masih, ya kadang sehari, kadang 2 hari. Acara itu apa, nikahan juga, untuk peringatan itu orang meninggal juga, untuk snack-snack. Ya harapannya ya semakin dikenal orang ya semakin laku, biar bisa nambah open lagi, nambah tenaga lagi.